United Nations Development Program 2009 yang mengemukakan perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan pengaturan implementasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mukijat 2018, istilah latihan adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Adapun tujuan rencana desain pelatihan adalah mengetahui secara sistematis tahapan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, mengetahui aspek-aspek atau unsur-unsur pelatihan yang menjadi fokus, mengetahui model yang digunakan, menyiapkan bahan-bahan dan metode yang digunakan. Ada juga prinsip perencanaan desain pelatihan, yaitu menetapkan pendekatan yang digunakan, menetapkan model yang digunakan, menetapkan langkah-langkah dan unsur-unsur pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan. Sebagai langkah awal dalam mengelola pelatihan, ada beberapa penjajakan dalam analisis kebutuhan pelatihan, baik kebutuhan pelatihan yang bersifat kelembagaan, kesatuan unit dalam lembaga, atau pelatihan yang bersifat individual. Yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis ini bertujuan untuk menyediakan informasi dalam penyusunan profil organisasi pada saat tertentu, baik bagi unit-unit kerja dalam organisasi maupun organisasi secara keseluruhan. Sedangkan bagi kelompok masyarakat, analisis organisasi bisa diidentifikasikan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara umum di suatu tempat atau daerah, maupun bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan jenis pelatihan yang sama. Hasil analisis merupakan masukan guna menentukan jenis dan model pelatihan yang dianggap sesuai untuk diterapkan. Yang kedua, ada analisis individual. Menurut Sudirman pada tahun 2014, analisis individu berkaitan dengan kegiatan analisis tugas, kompetensi dan kinerja yang dapat dianalisis melalui kegiatan wawancara terencana, observasi, pembagian kuesioner, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan analisis kebutuhan pelatihan. Dari berbagai analisis yang telah dikemukakan, maka bisa secara khusus ada 4 tujuan yang dapat diambil dalam melakukan analisis kebutuhan tersebut. Yang pertama, menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu deskripsi pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan bagi calon tenaga kerja itu sendiri, yaitu yang berkaitan dengan jenis keterampilan yang akan dikembangkan. Yang kedua, menemukan sebab-sebab diskrepansi pelaksanaan pekerjaan atau penyebab dibutuhkannya pengembangan keterampilan tertentu bagi masyarakat. Yang ketiga, merekomendasikan solusi yang sesuai bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menggambarkan populasi calon peserta yang akan diberikan pelatihan atau solusi lain pelatihan. Menurut Sudirman, tahun 2014, langkah-langkah persiapan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan surat edaran tentang adanya program pelatihan. Yang kedua, mempersiapkan instrumen tes masuk pelatihan. Yang ketiga, melaksanakan tes masuk atau seleksi calon peserta pelatihan. Yang keempat, mempersiapkan surat keputusan penyelenggara pelatihan atau kepanitiaan. Yang kelima, menyiapkan buku pedoman atau petunjuk. Nah, buku pedoman ini memuat hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta pelatihan selama mereka mengikuti pelatihan. Yang keenam, menentukan widai suara atau narasumber. Yang ketujuh, menyiapkan formulir belangko. Yang kedelapan, menyediakan perlengkapan pelatihan. Dan yang kesembilan, menyusun biaya pelaksanaan diklat yang terdiri dari komponen-komponen seperti biaya administrasi dan biaya edukatif. Menurut Sudirman, tahun 2014 ada 3 tahapan dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, melakukan pembukuan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan akademik. Yang ketiga, penugasan. Dalam tahap pembukaan, kegiatan meliputi yang pertama, menerima undangan. Yang kedua, membuka diklat atau agenda pembukaan diklat. Yang ketiga,
melaksanakan kegiatan akademik. Di dalam melaksanakan kegiatan akademik terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan akademik dimulai setelah pembukaan selesai. Adapun biasanya kegiatan ini dimulai dengan penjelasan diklat oleh manajer diklat. Adapun penjelasan oleh manajer diklat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama tujuan, struktur program, sistem penilaian kelulusan, dan kewajiban serta hak peserta selama diklat tersebut dilakukan. Yang kedua itu melakukan senam pagi. Selain melakukan senam pagi, mereka melakukan kegiatan outbound ataupun dinamika kelompok. Yang keempat itu melakukan perkuliahan. Dalam kegiatan perkuliahan, peserta mendapatkan materi pelajaran yang telah diprogramkan sesuai dengan kurikulum yang diatur dan yang sudah dicapkan. Selanjutnya itu ada tahap penugasan. Di dalam tahap penugasan, selama perkuliahan dilaksanakan pula kegiatan yang menambah wawasan dan perubahan perilaku peserta, seperti diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah tukar menukar pendapat ataupun gagasan tentang suatu masalah dalam rangka mencapai kesepakatan untuk menyusun atau pengembangan gagasan itu sehingga mendapatkan kesatuan yang benar. Dalam perkuliahan, diskusi kelompok secara implisit merupakan bagian atau metode pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada tugas baca. Tugas baca merupakan salah satu kegiatan program yang wajib dilaksanakan oleh peserta sebagai wadah memperluas wawasan dan kemampuan meningkatkan membaca satu artikel ataupun buku teks. Yang ketiga itu penulisan kertas kerja. Kertas kerja ialah suatu karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, logis, analisis, dan objektif dengan pokok pembahasan salah satu tugas pokok atau fungsi unit kerjanya yang dirasakan tidak efisien atau kurang produktif. Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi manajemen. Tujuan penulisan kertas kerja adalah membuat analisis staf, mengidentifikasi permasalahan, dan menganalisis permasalahan, memecahkan permasalahan dalam rangka menyempurnakan prosedur atau metode kerja. Jenis kertas kerja ada 2, yaitu kertas kerja perseorangan dan kelompok. Evaluasi pelatihan adalah rangkaian kegiatan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan program pelatihan. Adapun kriteria untuk melihat keberhasilan program pelatihan yaitu dapat dilihat dari reaksi peserta pelatihan, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan, dan perubahan perilaku yang peserta pelatihan akibat mengikuti pelatihan. Evaluasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membantu perencanaan dan perbaikan pengambilan serta penyempurnaan dari proses pelatihan. Fungsi dari evaluasi itu sendiri untuk melihat keberhasilan pelatihan. Tujuan dari evaluasi pelatihan adalah untuk melihat tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan setelah mengikuti proses program pelatihan.